Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kesempatan kali ini eh, kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam presentasi dari matkul eh, seminar manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang bahasan berupa keputusan pembelian. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dari kelompok 5 ini, anggotanya antara lain Mas Sultan, saya sendiri Muhammad Ramadhani, Mas Evan, dan Mas Robi, Mas Ibnu, dan Mbak Enis. Untuk mempersingkat waktu, silakan bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Rizky. Langsung saja saya mulai ya. Di sini keputusan pembelian menurut para ahli. Keputusan pembelian konsumen merupakan proses di mana konsumen memilih dan mengevaluasi produk atau jasa. Seringkali konsumen mempertimbangkan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhannya dalam proses keputusan pembelian tersebut. Kemudian, keputusan pembelian konsumen adalah meliputi semua proses yang dilalui oleh konsumen, mulai dari tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan pada tahap keputusan. Itu menurut Kotler 2024 halaman 171. Kemudian selanjutnya keputusan pembelian yaitu sikap konsumen dalam membeli sebuah produk. Menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwasanya keputusan pembelian yaitu sebuah tahapan dalam pengambilan keputusan dalam pembelian di mana konsumen melakukan kegiatan pembelian yang sesungguhnya. Terus menurut Peter dan James dalam Foster 2016 mengemukakan bahwa keputusan pembelian yaitu tahapan konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli beragam produk dan merek yang dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, melakukan pembelian, dan kemudian mengevaluasi keputusan pasca pembelian. Oke, lanjut Mbak. Terus selanjutnya aspek-aspek keputusan pembelian konsumen. Menurut Kotler, terdapat 5 tahapan atau proses dalam keputusan pembelian konsumen, yaitu yang pertama ada pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dapat dipicu oleh stimulus internal atau rangsangan eksternal yang kemudian menjadi drive atau dorongan. Kemudian yang kedua, ada pencarian informasi. Konsumen yang mendapatkan stimulus untuk mengenali masalah akan cenderung mencari lebih banyak informasi. Terdapat 2 level pencarian. Level pencarian yang lebih ringan, keadaan perhatian yang meningkat. Seseorang hanya menjadi lebih mudah menerima informasi mengenai suatu produk. Kemudian yang ketiga, evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi. Model terbaru memandang proses ini sebagai orientasi kognitif, yang berarti bahwa konsumen membentuk penilaian sebagian besar secara sadar dan rasional. Selanjutnya. Kemudian yang keempat, keputusan membeli. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi di antara merek di berbagai pilihan yang ada dan juga dapat membentuk niat untuk membeli produk yang paling disukai dan dirasa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen bergerak ke tahap akhir konsumen, proses pembelian, di mana konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ya, Mas Dani. Mas Evan, monggo bisa dilanjut. Ya, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Kotler 2002, keputusan pembelian diantaranya faktor sosial, personal, dan psikologis. Untuk faktor budaya, faktor ini terdiri dari budaya, subkultur, atau kelas sosial yang merupakan berpengaruh sangat penting pada perilaku pembelian konsumen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dumas 2014 menunjukkan bahwa sekitar 60% responden survei meyakini bahwa budaya dan tradisi adalah faktor yang paling penting dalam mengambil keputusan pembelian. Dan yang B ada faktor sosial. Faktor sosial dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, diantaranya seperti kelompok acuan, keluarga, peran serta status. Kelompok acuan adalah kelompok
seseorang yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza dan Valeka 2013 menunjukkan bahwa sekitar 32% kelompok eksekutif muda membeli mobil secara kompak. Selanjutnya, untuk yang C, ada faktor pribadi. Keputusan pembelian konsumen juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Seseorang membeli barang dan layanan yang berbeda panjang hidup mereka. Selera dalam memilih pakaian, furnitur, dan rekreasi juga berkaitan dengan usia. Hal ini ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Chawa tahun 2015 bahwa perbedaan usia dapat mempengaruhi seseorang dalam mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan saat membeli dan juga preferensi dalam memilih produk. Dan yang D ada faktor psikologis. Faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan serta sikap. Menurut Kotler dan Armstrong adalah individu yang memiliki berbagai jenis kebutuhan. Kebutuhan ini dapat bersifat biologis seperti haus atau psikologis yang timbul dari kebutuhan pengakuan atau kepemilikan. Kebutuhan dapat dibangkitkan ke tingkat intensitas yang cukup ketika itu berubah menjadi motivasi. Motivasi pada dasarnya adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk mencari kepuasan. Monggo, Mas Robi bisa dilanjut. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian tersebut yang mendorong konsumen untuk membeli produk tertentu. Hal ini seringkali dipelajari oleh pemasar karena sebagian besar dari proses seleksi untuk memutuskan pembelian didasari oleh proses kognitif meliputi emosi dan nalar. Dari faktor ini, konsumen dapat memahami kejadian proses di masa lalu dan juga memprediksikan keputusan pembelian di masa depan. Peran konsumen dalam keputusan pembelian. Penyedia jasa juga harus mengenali siapa yang berpartisipasi dalam keputusan pembelian serta tugas apa yang diperankan masing-masing individu. Menurut Kotler dan Keller, ada 7 peran konsumen dalam keputusan pembelian, yaitu yang pertama, inisiator atau pencetus. Individu yang sedari awal mengetahui adanya keputusan yang belum terpuaskan sehingga muncullah gagasan untuk melakukan pembelian sebuah produk. Nomor 2, influencer pemberi pengaruh, yaitu individu yang mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Mereka biasanya membantu serta memberikan informasi untuk pilihan alternatif. Yang ketiga, decider atau pembuat keputusan, yaitu seseorang yang menentukan apakah akan melaksanakan pembelian atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ibnu. Oke, selanjutnya adalah peran konsumen dalam keputusan pembelian. Yang pertama, pembelian atau persetujuan, yakni individu yang mendapat kewenangan untuk menahan penjual sehingga informasi tidak tersalurkan. Yang kedua adalah penjaga gerbang, yakni individu yang mempunyai wewenang untuk membendung pembeli agar tidak bisa menjangkau pusat pembelian. Yang keenam ada buyer atau pembeli, yakni seseorang yang melaksanakan pembelian sebenarnya. Yang ketujuh ada user atau pengguna, yakni seseorang yang akan menggunakan barang atau jasa yang dibeli. Untuk yang selanjutnya ada indikator keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller 2016 183 menjelaskan ada 6 indikator keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada pemilihan produk. Konsumen bisa menentukan keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa maupun memakai uangnya untuk keperluan lainnya. Yang kedua adalah pemilihan merek. Konsumen harus mampu menentukan merek apa yang hendak dibeli. Yang ketiga, di sini ada pemilihan tempat atau tempat penyalur. Konsumen harus bisa menentukan penyedia jasa yang hendak didatangi. Selanjutnya di sini yang keempat adalah waktu pembelian, yang mana keputusan konsumen dalam menentukan kapan akan dilakukan pembelian. Yang kelima, jumlah pembelian. Keputusan konsumen mengenai jumlah barang atau jasa yang hendak dibelinya. Yang keenam,
yaitu metode pembayaran. Keputusan konsumen dalam memilih atau metode pembayaran apa yang akan digunakan. Selanjutnya bisa dilanjut Mbak ini. Ya, untuk indikator keputusan pembelian, menurut Kotler dan Keller dalam Kusuma 2014 mengemukakan 4 indikator dalam keputusan pembelian seseorang terhadap sebuah produk, yaitu untuk yang pertama, kemantapan pada suatu barang atau jasa. Untuk yang kedua, yaitu kebiasaan dalam pembelian barang atau jasa. Untuk yang ketiga, merekomendasikan kepada orang lain. Dan untuk yang keempat, yaitu melakukan pembelian berulang. Next, Mbak. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 5. Sangat bagus. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.